Nah, pemirsa yang kami muliakan, masih banyak tentu cerita-cerita yang berkaitan dengan ini, dan memang itu yang kira-kira membuat kita betah tinggal di pondok pesantren karena sebenarnya banyak sekali hiburan. Malah kemudian juga ada teman saya sementara belajar kitab Kifayatul Ahyar, tapi nanti mungkin teman-teman yang tidak memahami bahasa Bugis, tapi ini penting kami sampaikan. Jadi sementara kita diajar oleh Andre Guru Ki Haji Ilyas Salewa Kifayatul Ahyar tentang macam-macamnya najis. Ini macam-macamnya najis. Jadi ada najis mughallaza, ada najis muhaffafa. Di tanah Bugis itu bahasanya kotoran itu kan tai. Bahasanya itu tai. Lalu disterilisasinya orang kalau kan banyak pohon kelapa, akhirnya bikin minyak sendiri. Jadi ampasnya itu minyak itu disebut tai minyak atau tai boka bahasa Bugisnya. Jadi Guru Ki Ilyas Salewa sementara belajar bahwa semua sininna tayye najisi maneng, itu bahasa Bugusnya. Sininna tayye najisi maneng. Maksudnya bahasa Indonesianya, semua kotoran itu adalah najis. Langsung ada santri yang celtuk, "Fung, nate bokae fung." Langsung guru bilang, najis itu teleco. Teleco itu adalah kata kasar yang diungkap oleh orang tua kepada seorang anak. Atau bahasanya, kalau bahasa Ibu Makassar itu Sundala. Apa kira-kira sepadannya kalau di Jawa ya? Tapi itu pertanyaan yang seketika yang dilontarkan oleh anak-anak santri itu langsung dijawab oleh Pak Ki Ilyas Salewa. Najis itu teleco. Teleco itu apa bahasa di Jawa ya Bang Amin? Nah ini kira-kira yang lucu-lucu di pondok pesantren. Lalu lagi ada juga kisah. Jadi di Sengkang itu, jadi mohon maaf para pemirsa karena memang saya benar-benar itu 12 tahun di pondok, makanya ya cerita-ceritanya ala-ala benar-benar pondok. Jadi di Sengkang itu setiap tanggal 5 Oktober itu ada, kan hari ABRI ya, hari TNI. Ada lomba, ada porseninya antar bencong se-Sulawesi Selatan. Dan itu ditempatkan di Wajo. Jadi selesai kira-kira berlomba, itu segerombolan waria, saya mohon maaf sekali, segerombolan waria lewat di depannya pondok. Kita itu santri yang kemarin kami di lantai 2, itu berteriak, "Woi!" Tapi bahasa Bugis saya nggak usah ngomong ini karena ini nasional. Tapi itu tidak enak kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Akhirnya kemudian itu waria, mohon maaf sekali teman-temanku semuanya, akhirnya keberatan itu waria. Masuk ke pondok, mengatai-ngatai santri. Kamu yang belajar agama tapi tidak tahu aturan, kurang ngajar. Saya juga manusia biasa, saya juga manusia. Tuh. Kamu juga begitu. Jadi sementara kita dikata-katai sama, karena orang masuk ke pondok. Jadi kita itu santri yang mengejek tadi di lantai 2 itu, kan lantai 2 lalu jalan depan. Waria bencong. Bencongnya itu masuk ke pondok. Akhirnya sementara waria itu mengata-ngata kita, lalu kemudian datang guru kita, namanya Pak Ki Ilyas Salewa tadi itu. Lalu karena guru marah, kan ini santri ini kurang ajar. Ada teman saya nggak usah sebut namanya, sekarang juga sebagai kepala KUA itu Kementerian Agama, langsung ditendang pantatnya dengan sepatu sama guru tadi, ditendang. Kamu kurang ajar, bikin malu pondok. Kamu belajar agama tapi kamu mempermalukan kita. Jadi begitu ditendang itu teman saya oleh guru kita, langsung terlempar sepatunya guru tak. Terlempar. Akhirnya kemudian itu teman saya pergi lagi pungut sepatunya guru tak. Lalu, "Tabe Fung, ini sepatu tak." Dipukulkan lagi pakai sepatu. Saya bilang, "Bolang, kamu bodoh sekali. Kenapa lagi kasih guru itu sepatu?" Jadi sudah ditendang pakai kakinya terlempar sepatu. Begitu adabnya santri ya. Ambil lagi sepatunya guru tak. "Tapi Fung, ini sepatu tak." Dipukulkan lagi pakai sepatu. Jadi kira-kira coba itu santri. Coba itu santri luar biasa. Adabnya sudah korban, masih kemudian dipungutkan sepatunya Andre Guru tak.
Lalu underguru tak pakai lagi sepatu itu untuk memukul kembali. Saya bilang, kamu belah bodoh sekali. Kenapa lagi ambil kamu? Udah kan itu kan. Jadi itu lucu-lucunya di pesantren itu banyak sekali. Akhirnya sekarang, dan kalau kita mengingat cerita-cerita lucu yang terjadi di pondok pesantren itu, kayaknya kita, apakah kita bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang? Kita ini jenaka-jenaka begini. kita ejeklah orang. Malah sebenarnya teman-teman semuanya, itu tadi yang di awal-awal saya sampaikan bahwa kan kalau ada orang mati itu kan kita gembira kalau ada bendera merah, bendera putih. Wah, ini ada lagi potensi ekonomi ini, siapa lagi yang dipanggil nanti ini. Tapi karena banyak jadwal, banyak undangan, akhirnya itu kadang teman-teman, kalau kita hatamkan 30 juz, itu kita bisa-bisa tidak dapat jadwal yang lain. Akhirnya itu teman-teman bilang, ada itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali sama dengan kalau menghatamkan Al-Quran. akhirnya ya udah, karena banyak jadwal ini nanti habis asar ada lagi panggilan untuk hatam Quran bagi hari kedua, hari ketiganya orang mati bersangkutan. Akhirnya kemudian kompak teman-teman, ayo kita baca saja setengah halaman, karena sudah dibagi-bagi selama 30 juz itu, sebanyak 30 juz. Jadi kita hanya baca setengah juznya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu itu yang punya hajatan, yang meninggal keluarganya, beliau, luar biasa anak-anak, memang hafiz semua kita undang. Makanya cepat sekali hatamnya. Padahal sebanyak Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Nah, ini kira-kira fenomena-fenomena, cerita-cerita lucu di pondok pesantren. Tentu kami mengungkapkan yang seperti ini tidak ada maksud kecuali sebenarnya bahwa yang membuat anak-anak betah di pondok pesantren karena banyak hal-hal yang unik, banyak hal-hal yang lucu yang kemudian kita bisa bertahan. Karena kalau tidak ada hal-hal yang lucu di pondok pesantren itu banyak santri tidak bertahan. Karena pertama kita jauh dari kedua orang tua, lalu yang kedua selama ini kita punya teman-teman sepermainan di kampung, sekarang kita sudah tinggalkan karena kita di pondok. Dan yang hebatnya di pondok pesantren, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, karena di pondok pesantren itu kita diajarkan menerima perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena selama kita bertahun-tahun di pondok pesantren itu, yang teman sekamar kita, kalau yang tinggal di asrama, itu bukan hanya bersama dengan sesukunya, bersama dengan sekampungnya, tapi kita bersama dengan orang santri yang berbeda, yang berasal dari daerah-daerah yang lain. Sehingga sebenarnya dalam rentang waktu yang panjang kita bisa memahami seperti apa karakternya orang yang bersuku apa, seperti apa karakternya orang yang berasal dari provinsi mana, sehingga kemudian itu yang membuat kita santri itu sebenarnya sangat Indonesia cara pandangnya. Sangat Indonesia cara pandangnya, sangat toleran cara pandangnya, karena memang kita sudah terbiasa diperkenalkan dengan hal-hal yang berbeda. Berbeda karakternya kita sekamar, berbeda wataknya kita sekamar, dan itu kemudian bertahun-tahun kita bersama-sama. Dan ini yang menguatkan keindonesiaan di pondok pesantren. Kemudian yang terakhir, nanti masih ada agenda yang lainnya. Yang terakhir, penting kami sampaikan ada cerita yang lain. Jadi di rumah, di pondok itu kan ada pohon mangga. Pohon mangga itu, dan kita sebenarnya takut ambil pohon mangga itu karena kalau tidak ada izin sama Andre Gurota. Tapi anak-anak kan ngiler, mau ini mangga ini kan sudah matang, sudah masak. Sayang kalau hanya jatuh-jatuh doang, kemudian dimakan oleh kelelawar. Jadi akhirnya kemudian ada santri mencoba. Jadi alasannya daripada mubazir, jatuh-jatuh doang, masa nggak diselamatkan. Lalu kemudian ada santri yang mengakali tengah malam, lalu kemudian panjat pohon mangga itu. Dipanjat pohon mangga itu, tiba-tiba Pak Ke bangun. Tiba-tiba Pak Ake bangun. Oh, kamu toh yang selama ini, ternyata kamu yang curi mangganya Abah. Pak Kiai, sebenarnya
tidak mencuri Kiai, cuma Kiai, kami ini mau cek-cek bahwa apakah ini jalan naik ke langit. Karena terus terang Kiai, baru kami selesai melaksanakan sholat tahajud. jadi akal-akalannya santri, karena memang Pak Kiai kan bangun sholat tahajud, kita juga santri juga yang tinggal di asrama juga bangun sholat tahajud. Tapi ya sembari selesai tahajud, kan kita berpikir kalau di siang hari, di pagi hari, ya Allah banyaknya nih mangga, masa kita tidak selamatkan, daripada membahas perjatuhan begitu, hanya kemudian lebih baik kita panjat, karena pasti masih dapat yang bagus-bagus. Oh, kamu ternyata selama ini curi mangganya Abah. Kiai mohon izin Kiai, tidak ada maksud sama sekali Kiai, cuma ini kami mau cek-cek apa ini jalan naik ke langit Kiai. Jadi teman-teman para pemirsa, ini kira-kira sekelumit cerita-cerita di pondok pesantren, dan perbendaharaan tentang hal-hal humor di pesantren itu masih banyak sekali, dan nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.